Oke, selamat sore semuanya ya. Sekarang tanggal 16 Desember tahun 2025. Saat ini jam 5.26 ya. Kita update lagi progres pekerjaan LRT Fase 1B, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Tapi kondisinya sekarang hujan. Untuk saat ini hujannya masih rintik-rintik awal ya. Nanti kita lihat ke depannya apakah hujannya makin deras. Kalau misalnya makin deras, nanti kita pakai jas hujan. Jadi kita lanjut dulu sambil kita ngobrol-ngobrol ya tentang proyek pekerjaan LRT Fase 1B ini. Nah, untuk update pekerjaannya seperti ini, posisi dari depan ini nih, dari depan gedung BNPB ini. Nah, posisi seperti ini putaran pertama kalau kita dari perapatan Pemuda Pramuka. Di sini anginnya juga udah kencang banget ya, udah kencang banget anginnya. Padahal saya pengen banget terbangin drone di perapatan Matraman situ, karena untuk progresnya yang lagi banyak dikerjain di situ ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya itu yang signifikan kalau posisinya di perapatan Matraman situ. Ini sekarang saya berada posisinya di halte busway Hutan Kayu ya. Ini seperti yang sebelum-sebelumnya, sama aja, nggak ada progres yang signifikan. Sini juga udah hujan semakin deras nih. Kita sembari cari itu ya, cari tempat untuk berteduh nanti di depan. Mudah-mudahan ada tempat berteduh. Sekarang udah mau akhir tahun, memang ini ya lagi sering-seringnya hujan. Dan begini kondisi di ini ya, di stasiun Pasar Pramuka. Kondisinya seperti ini. Untuk saat ini ada kren yang sedang standby di sini nih. Nih outriggernya sampai ke sini ya. Ini ada teman-teman kita yang berbaju merah. Itu orang K3 ya, atau kalau saya lihat dia safety man ya. Jadi dia yang bertugas untuk mengamankan atau memantau setiap pekerjaan dan memastikan pekerjaan itu sudah sesuai dengan standar safety ya. Oke, kita posisinya berada di underpass kereta ini ya, kereta yang di Pramuka ini. Bisa kita lihat progresnya di sini. Dari sini udah kelihatan yang ini, slab lantainya sudah mulai dicor ya. Nah, begini penampakannya dan underpass kalau misalnya mulai hujan nih. Biasa teman-teman pemotor pakai jas hujan. Nah, ini kan benar yang saya bilang kan, ini udah diangkat hari ini nih. Udah di lifting ya. Metodenya sama persis dengan metode pengangkatan girder yang sebelah kanan ini. Jadi dia diangkat separuh, didudukin di itu temporary support ini. Nah, lalu diangkat didudukin temporary support itu, baru girder sambungannya disambung lagi dan didudukin ke girder kolom temporary supportnya itu yang sebelah kanan. Nah, di sini juga ini yang saya bilang kemarin ya, bisa kita lihat itu girder yang sebelah kanannya juga sudah terpasang tuh, sudah terpasang. Kita ambil posisi aman dulu. Yuk. Nah, tuh kan girder yang sebelah kanannya sudah terpasang tuh. Jadi yang girder penghubung yang di depan pasar burung pasar obat ini sudah semakin signifikan ya. Kan pas tuh. Kemarin saya bilang pasti sebelah kanan itu diangkat malam ini. Nah, itu sudah terpasang ya. Nah, kalau melihat yang ini, girder yang ini atau ujung yang sana, itu kayaknya masih belum nih, belum ada pengangkatan, karena bisa dilihat di sini safety line-nya atau lifeline-nya belum terpasang. Jadi kemungkinan nggak mungkin malam ini mereka angkat. Tuh, bisa kita lihat di sana juga
orang-orang yang sedang pasang scaffolding ya, itu bersiap untuk buat itu tuh semacam begitu, scaffolding untuk posisi membaut dan tightening sesuai dengan torsi ya. Nih kondisinya sekarang begini di tanggal 16 Desember tahun 2025 ini. Sebenarnya enak banget kalau kita nerbangin drone, cuman kondisinya bisa teman-teman lihat ya, lagi hujan deras banget tuh. Jadi kita lihat dari sini aja ya. Nih kondisinya seperti ini. Nah ini girder terakhirnya nih, yang ini, cuma sambungannya belum kelihatan. Ini juga kayaknya baru datang hari ini ya, soalnya itu masih bisa kita lihat itu trailernya masih standby di situ. Untuk footage proses pengangkatannya nanti kita pinjam dari ini aja ya, dari Wagner Biro. Karena proses lifting atau pengangkatan atau erection girdernya ini mereka lakukan di malam hari, makanya kita selalu kehilangan momen. Taunya pagi-pagi, sore-sore kita datang ke sini, girdernya sudah jadi aja. Oke, coba kita lihat dari arah sebelahnya ya. Oke, yang di sebelah ini, yang di sebelah sini maksud saya, ini masih sama dengan kemarin, belum ada tanda-tanda pengecoran, baru merapikan backcastingnya doang ya. Nah ini part-partnya temporary supportnya nih, ditaruh di sini ya. Oke, kita putar balik di sini ya. Di sini perapatan yang sering banget orang ditangkap polisi di sini nih. Orang yang nggak pakai helm gitu, nggak ada spion. Biasanya sering ditangkap di sini, di putaran itu. Nah, kita kembali lagi ke girder ini ya. Tuh, bisa kita lihat itu tinggal satu segmen lagi tuh. Satu kali angkat lagi sudah selesai. Memang itu sih enaknya kalau girder baja ini ya. Kalau girder baja ini paling enak dia ininya, erectionnya gitu. Jadi nggak perlu nunggu umur beton. Seperti bisa kita lihat di sini. Tuh. Itu girdernya yang dibawa trailer tadi itu kan satu segmen ini dua potongan gitu tuh. Nah itu dia udah bawa satu tuh. Jadi kemungkinan besar malam ini nggak ada erection girder ya mereka untuk di posisi ini. Tuh bisa kita lihat ya, footage yang kemarin itu. Nanti kalau sempat saya tampilin deh. Dan sekarang posisinya seperti ini. Jadi kemungkinan ini sekarang hari Selasa. Hari Minggu kayaknya ini udah nyambung ini. Karena kalau girder baja ini dia itu nggak berpengaruh sama cuaca ya. Mau hujan juga bisa di erection. Paling itu hanya masalah safety aja, masalah safety ngakalinnya gimana gitu biar jangan kepleset orang yang masang atau gimana. Tapi masih bisa diakalin lah kalau girder baja ini pas pemasangannya atau erectionnya. Yang masalah itu kalau misalnya tadi girdernya beton, apalagi cor basah gitu, itu yang agak susah. Cuaca sangat berpengaruh ya. Nah begini kondisinya, bisa kita lihat bentangnya panjang banget ya. Ini kemarin ada teman yang komen, kalau nggak salah panjangnya ini 87 meter katanya. Cuma saya nggak berani ngasih angka ya, karena saya nggak megang gambar kerjanya. Kalau dalam teknik itu kita, kalau nggak pasti takut juga ngasih informasinya. Nih, begini kondisinya ya.
Oke, coba kita lihat yang dari posisi di underpass. Yang underpass kita lihat dulu progres pekerjaannya. Tadi sudah kita lihat dia sudah dinaikin ya, separuh segmennya ya, yang girder di sebelah kanannya. Nah, kita ambil sebelah kanan dulu biar kita jangan ditabrak orang. Nah, bisa kita lihat tuh. Kan itu kan kemarin nggak ada tuh. Itu kemarin nggak ada. Pas kan saya bilang tuh diangkat malam ini. Jadi sekarang kondisinya begini, dia metodenya nggak digendong ya, tapi sama persis kayak yang pertama ini. Dia dipasang utuh dulu baru digeser ke, kalau kita menghadap dari sini, dia itu digeser ke kiri. Tuh. Bahkan yang girder sambungannya belum kelihatan nih. Bisa-bisa malam ini baru ini mobilisasi ke sini ya. Begini penampakannya di posisi underpass Pramuka ini. Oke. Begitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Akses kita atau kita nggak bisa nerbangin drone karena ya teman-teman lihatlah cuaca lagi hujan. Mudah-mudahan besok bisa kita lihat dari atas ya, karena saya juga penasaran kalau melihat dari atasnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Kalau ada kata-kata yang salah atau informasi-informasi yang dinilai keliru atau ada yang mau ditambahkan terkait proyek ini, terus terang saya nggak pegang gambar teknisnya ini, makanya kadang informasi itu juga terbatas ya. Saya hanya melihat dan sedikit memberikan memberikan informasi sesuai dengan keilmuan saya. Kebetulan saya juga bekerja di kontraktor, walaupun spesifikasinya nggak ngerjain jalan-jalan begini ya, tapi dikerjain pekerjaan-pekerjaan sipil umum. Nah, makanya saya memberi sedikit informasi. Jadi kalau ada teman-teman bilang, oh bang, panjang bentangnya sekian, panjang ininya sekian, metodenya seperti ini. Nah, kita diskusi di kolom komentar agar teman-teman yang bisa membaca bisa juga mendapatkan informasi ya. Karena sedikit banyak informasi itu pastinya memberikan pengetahuan buat orang yang membacanya.
That's a